Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang bab mengelola pengetahuan, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Langsung saja saya awali dengan membahas tentang sistem informasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak manajemen, tapi kini setiap karyawan pun diberi tanggung jawab atas pengambilan keputusan. Sistem informasi menjadi solusi dengan membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa jenis keputusan sebagai berikut. Pertama, jenis keputusan ini adalah keputusan tidak terstruktur. Kemudian kedua, keputusan terstruktur, dan ketiga, keputusan semi-struktur. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang jenis keputusan ini. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, informasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Kemudian yang kedua, keputusan terstruktur. Nah, keputusan ini kebalikannya dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini juga. Kemudian yang terakhir, keputusan semi-struktur. Keputusan semi-struktur ini adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas, tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama, manajer senior, kemudian manajer tingkat menengah, manajer operasional yang terakhir. Dan para karyawan mempunyai jenis keputusan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian untuk proses pengambilan keputusan, di sini terdapat bagan yang terdiri dari intelligence atau kecerdasan, kemudian design atau rancangan, setelah itu choice atau pilihan, kemudian yang terakhir implementation atau implementasi. Nah, ini saya jelaskan satu-satu dari proses pengambilan keputusan ini. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu kecerdasan. Kecerdasan ini terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi atau perusahaan, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibatnya apa yang dialami. Kemudian yang kedua, rancangan. Rancangan ini melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Jadi untuk pada poin rancangan ini, perusahaan akan mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi untuk masalah. Jadi nanti yang ditawarkan sebagai solusi ini ada beberapa. Jadi perusahaan harus memilih salah satu alternatif solusi yang ada. Tergantung keputusan yang diambil nanti, boleh salah satu atau beberapa dari tawaran alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi untuk proses pemilihan itu nanti akan berada di poin pilihan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, implementasi. Implementasi ini adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kinerja solusi tersebut. Seperti itu. Kemudian manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Para manajer memainkan peran penting dalam organisasi. Tanggung jawab mereka dalam mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, dan masih banyak lagi. Kita dapat memahami fungsi manajer dan perannya dengan lebih baik dengan cara meningkatkan perilaku manajer gaya klasik dan kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajer gaya klasik.
Manajer gaya klasik ini adalah model manajemen klasik yang menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang yang lain. 5 fungsi klasik dari manajer yaitu merencanakan, mengoordinasikan, kemudian mengorganisasikan, memutuskan, dan mengendalikan. Seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan, investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hal yang positif. Ada 3 alasan utama, yaitu kualitas informasi. Dari kualitas informasi ini, keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi yang jelas, yang akurat juga. Kemudian, dan yang pastinya berkualitas tinggi. Setelah itu penyaringan manajemen. Jadi untuk penyaringan manajemen ini, walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, ada manajer yang dapat mengambil keputusan dengan buruk. Manajer meminta informasi melalui berbagai tahapan penyaringan yang masuk akal tentang di dunia sekitar mereka. Manajer mempunyai perhatian tertentu, fokus dan jenis masalah dan solusi tertentu, dan mempunyai bias-bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep awalnya. Kemudian yang terakhir ini ada budaya organisasi. Jadi ini menjelaskan birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Sistem untuk mendukung keputusan. Sistem informasi telah banyak berguna untuk manajer dalam memberikan dukungan bagi peran mereka dalam menyebarkan informasi, menjadi penghubung antara berbagai tingkatan organisasi, dan mengalokasikan sumber-sumber daya. Namun, beberapa peran manajerial tidak dapat dibantu oleh sistem informasi, dan keberhasilan sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan tidak terstruktur tidaklah terlalu baik. Nah, sehingga ada 5 jenis sistem untuk mendukung keputusan yang berbeda jenis dan tingkat yang akan saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen ini secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan. Laporan SIM ini tuh merupakan laporan perkecualian, yakni laporannya hanya menyoroti kondisi-kondisi yang khusus dan luar biasa. Lalu yang kedua, sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan ini mendukung analisis masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem pendukung ini itu membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Nah, DSS ini tuh memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil yang disebut model yang dapat memperkirakan dampak sebuah keputusan. Ada 2 tipe DSS yang dikenal. Yang pertama yaitu model driven DSS. Jenis yang pertama ini merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Kemampuan dari tipe yang pertama ini mempunyai kemampuan analisis yang umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada, lalu kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Lalu tipe yang kedua, data driven DSS, yaitu menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi.
Nah, DSS dengan tipe ini tuh membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapat informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Yang ketiga ada nilai bisnis DSS. DSS ini telah menjadi sangat berguna dan penting dengan menyediakan berbagai informasi yang terperinci dan baik untuk mengambil keputusan yang memungkinkan perusahaan mengkoordinasikan proses bisnis baik internal maupun eksternal dengan tepat. Beberapa DSS juga membantu perusahaan dengan keputusan-keputusan dalam manajemen hubungan pelanggan atau manajemen rantai pasokan. Beberapa DSS juga mengambil keuntungan dari data perusahaan besar yang disediakan oleh sistem perusahaan. Lalu yang keempat, ada visualisasi data dan sistem informasi geografis atau GIS. Perangkat visualisasi data membantu pengguna melihat pola dan hubungan dari data dalam jumlah yang besar, yang mana akan sulit dipahami apabila data tersebut dipresentasikan dalam bentuk tulisan biasa, sehingga beberapa perangkat visualisasi data ini bersifat interaktif, yang akan memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi data dan melihat perubahan tampilan grafis sebagai respon atas perubahan yang dilakukan. Lalu sistem informasi geografisnya itu merupakan kategori khusus dari DSS yang menggunakan teknologi visualisasi data untuk menganalisis dan menampilkan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam bentuk peta digital. Lalu yang terakhir, ada sistem pendukung keputusan pelanggan berbasis web. Sistem pendukung keputusan ini tuh membantu proses pengambilan keputusan untuk seorang pelanggan atau calon pelanggan. DSS berbasis web ini menjadi populer khususnya di dalam bidang layanan keuangan karena banyak orang mencoba mengelola aset dan dana pensiun mereka sendiri. Sistem Manajemen Eksekutif atau ESS. ESS adalah sistem yang memberi informasi dari luar atau berita, analisis saham dan tren industri, dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada manajer senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan tidak terstruktur. ESS dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal, seperti hukum pajak yang baru atau pesaing. Tetapi sistem ini juga menggambarkan rangkuman informasi dari SIM dan DSS internal. Sistem ini menyaring, memadatkan, dan melacak data penting, menampilkan data dengan kepentingan terbesar bagi manajer senior. ESS membantu manajer senior menganalisis, membandingkan, dan menyoroti tren, sehingga manajer dapat lebih mudah mengawasi kinerja operasional atau mengidentifikasi masalah dan kesempatan strategis. ESS sangat bermanfaat untuk memindai kondisi lingkungan, memberikan aspek intelijensi bisnis dengan membantu manajemen mendeteksi ancaman atau kesempatan strategis dari lingkungan organisasi. ESS dapat meningkatkan jangkauan kontrol manajemen senior, yang memungkinkan mereka untuk memantau lebih banyak orang dengan sumber daya yang lebih sedikit. Peran ESS dalam perusahaan. ESS mempunyai kemampuan untuk menelusuri, berpindah dari bagian data rangkuman ke tingkatan perincian yang semakin rendah. Kemampuan untuk menelusuri ini berguna tidak hanya bagi eksekutif senior, tetapi juga bagi karyawan tingkat rendah yang perlu melakukan analisis data. Perangkat OLAP untuk menganalisis basis data berukuran besar menyediakan kemampuan ini. Namun, ESS juga memiliki tantangan, yaitu mengintegrasikan data dari sistem yang dirancang untuk tujuan-tujuan yang sangat berbeda. Jadi, eksekutif senior dapat mengulas kinerja organisasional dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, nilai bisnis ESS. Sebagian besar nilai bisnis dari ESS ditemukan pada fleksibilitasnya dan kemampuan untuk menganalisis, membandingkan, dan menyoroti tren. Grafiknya yang mudah digunakan memungkinkan para pengguna melihat lebih data dalam waktu yang lebih singkat dengan kejelasan dan kepahaman yang lebih baik dari yang dapat diberikan oleh sistem berbasis kertas. Para eksekutif menggunakan ESS untuk membantu indikator kinerja utama di seluruh perusahaan dan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal. Ketepatan waktu dan ketersediaan data menyebabkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan dapat diidentifikasi dan dilakukan lebih baik dari sebelumnya.
Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Nilai bisnis GDSS. GDSS mendukung para pengambil keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan terutama bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas rapat yang dihadiri dari 4 atau 5 orang. Namun, efektivitas GDSS bergantung pada komposisi kelompoknya, tugasnya, pilihan perangkat, dan dukung rapat yang tepat dan konteks organisasional dari rapatnya. Manfaat penggunaan GDSS ada 3. Yang pertama, meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan partisipasi sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. 3. Menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang tingkatannya lebih rendah merasa takut dan terancam, dan juga tidak membuat pihak yang tingkatannya lebih tinggi mendominasi jalannya suatu rapat atau pertemuan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.